Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian yang tergabung dalam sektor 1 sampai 4 GPIB Marturia. Malam ini kita akan ibadah keluarga pekan keempat bulan Maret 2021. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik, walaupun melalui live streaming, tapi kita dapat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di rumah, memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan, menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebaikan-Mu menyertai kami sepanjang hari sampai hari ini, dan saat ini ya Tuhan, kami datang dalam ibadah keluarga sektor GPIB Marturia. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati umat-Mu yang ada di rumah untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan menikmati firman-Mu, puji-pujian, dan juga berkati hamba-Mu pelayan firman untuk menyampaikan firman dengan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan dan kegiatan kami di hari ini, di hari Rabu ini Tuhan. Dan sekarang, di malam hari ini, di kediaman kami masing-masing, kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada jemaat di seluruh warga GPIB Marturia. Kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat masuk dalam pikiran dan hati kami semua, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang.
sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang sikap dan perilaku serta perbuatan dari ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, pada Yesus. Yesus sangat mengecam sikap dan perilaku yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Mereka pandai menafsirkan hukum Taurat dan suka menerima pujian dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka ucapkan atau ajarkan itu. Jadi Yesus sangat mengecam keras perilaku mereka dan menyebut mereka munafik. Kemunafikan mereka seperti yang sudah kita baca tadi pada ayat 13 dan 15, yaitu yang pertama, ayat 13, mereka menghambat dan menghalangi orang untuk melihat kemuliaan Allah. Mereka adalah orang yang seharusnya menjadi seorang pemuka agama, yang menjadi pembuka pintu surga bagi pengikutnya. Tetapi mereka tidak melakukannya, mereka malah menutup pintu sehingga orang-orang tersebut tidak bisa memasukinya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mereka merampas harta dan rumah para janda dan membuat mereka menderita. Tetapi mereka mengelabui orang-orang dengan doa-doa yang panjang dengan tujuan untuk menutupi kejahatan mereka tersebut. Lalu yang ketiga, mereka menyesatkan orang lain. Mereka sangat bersemangat, mereka sangat gigih untuk membawa orang masuk ke dalam agama mereka. Namun mereka dijadikan sebagai orang-orang yang lebih jahat daripada kaum Farisi dan ahli Taurat tersebut. Nah, kelakuan para ahli Taurat dan Farisi ini yang kita sebut munafik itu, kadang-kadang kita juga sebut sebagai orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang lain di mulut, lain di hati, manis di mulut, busuk di hati, orang yang suka menjilat ludah sendiri, terus bahasa kerennya hipokrit, diambil dari bahasa Yunani. Hal ini bisa terjadi di lingkup pelayanan di gereja atau bahkan juga di luaran lingkup pelayanan gereja tersebut. Termasuk juga untuk di lingkungan pelayanan bisa terjadi juga pada pemimpin-pemimpinnya. Nah, orang-orang yang bersikap munafik ini melakukannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Jadi mereka bersikap seolah-olah baik, tapi punya maksud buruk di belakangnya, demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Kalau di Perjanjian Baru, kita tahu satu tokoh yang terkenal karena kemunafikannya, yaitu murid Yesus sendiri, yaitu Yudas. Dia menusuk Yesus dari belakang, dia menjual Yesus demi segenggam uang, dan dia menjerumuskan Yesus hingga akhirnya dia mati dalam kayu salib. Nah, kalau di bacaan kita sendiri di Matius 23 ini, kalau kita baca dari ayat awal sampai akhir, kita akan menemukan 7 kata munafik. Jadi sangat ditekankan sekali tentang
kemunafikan dalam bacaan kita pada saat ini. Lalu juga kita bisa menemukan di ayat yang lain, di bacaan yang lain juga dari Matius 6. Matius 6 juga bicara tentang kemunafikan. Kalau kita baca ayat 2 itu tentang bersedekah. Saya bacakan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Itu yang di ayat 2. Matius 6 ayat 2 tentang bersedekah. Lalu di ayat kelima masih tentang kemunafikan juga dalam hal berdoa. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lalu di ayat ke-16 juga kemunafikan dalam hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi itu contoh-contoh lain dari Matius 6 tentang kemunafikan. Nah, jadi Yesus sangat memperhatikan tentang hal ini. Yesus sangat tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Nah, kemunafikan itu sendiri ada lawannya. Lawannya itu adalah tulus atau ketulusan. Kalau ketulusan itu berarti berlawanan dengan kemunafikan. Kalau tulus itu berarti luar dan dalam sama-sama baik maksudnya. Jadi kalau hati dan pikirannya bersih, perbuatannya pun bersih. Kalau kemunafikan itu adalah sesuatu yang terlihat baik di luar, tetapi untuk menutupi keburukan yang ada di dalam. Jadi itu ciri dari kemunafikan. Kemunafikan itu menghambat orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi seperti mungkin siapa aja bisa mengalaminya, kelihatannya baik di gereja, kelihatannya rajin beribadah, rajin berdoa. Tetapi di luar itu banyak melakukan hal-hal yang berbeda, banyak melakukan hal-hal yang buruk, tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan, tidak sesuai apa yang diperbincangkan, tidak sesuai dengan apa yang dikotbahkan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang munafik? Kelanjutan dari ayat 6 ini, yaitu di ayat 9 dan seterusnya menjawab hal itu. Ini ayat 9 dan seterusnya adalah mengenai doa Bapa kami. Jadi kita lihat di ayat 9, kita ambil kata-kata kuncinya aja. Ayat 9, dikuduskanlah namamu. Jadi kita hidup di dunia ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kekudusan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi diri kita sendiri. Lalu dari ayat 10, kata kuncinya, jadilah kehendakmu. Jadi yang jadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Lalu di ayat 11, kata kuncinya, ini saya bacakan semua. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang telah kita terima, dan kita juga diajarkan untuk tidak iri hati atas orang lain. Jadi mengajarkan kita juga untuk tidak munafik. Lalu juga ayat ke-12, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita diajarkan untuk mau cepat mengampuni kesalahan orang, mau cepat memaafkan orang, dan tidak mendendam. Ayat ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di sini kita diajarkan supaya kita dijauhkan dari godaan, karena manusia itu sifatnya mudah tergoda, mudah goyah,
termasuk dalam godaan, dalam berbuat kemunafikan juga. Jadi kekuatan untuk menghadapi godaan itu ada hanya pada Allah. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan Allah, harus mohon kekuatan kepada Allah. Dan kita juga harus memelihara hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai kehendak diri kita sendiri. Nah, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang mau mempelajari firman Tuhan. Kita juga mau taat melakukan firman Tuhan sesuai antara perkataan dengan doa kita, sesuai dengan perbuatan kita. Jadi selaras antara doa, antara perbuatan kita, antara perkataan kita. Kalau contoh aplikasinya sehari-hari, di masa sekarang ini, masa COVID ini, kita ambil contoh yang simpel aja. Kita khawatir kehidupan kita sehari-hari, kita khawatir sakit, kita khawatir tertular penyakit, kita selalu berdoa tiap hari supaya kita tetap sehat, tidak tertular penyakit, tidak tertular COVID-19. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita sering melalaikan protokol kesehatan. Kita tidak menjaga diri kita sendiri, kita tidak memakai masker, kita tidak rajin mencuci tangan, kita tidak menjauhi kerumunan, dan lain-lain. Jadi apa yang kita doakan dengan apa yang kita lakukan kadang tidak selaras. Nah, itu mungkin juga contoh-contoh kecil dalam hal kemunafikan kita. Jadi sehari-hari pun hal itu bisa terjadi, mungkin tidak kita sadari. Jadi ya kalau kita berdoa tentang sesuatu hal, ya kita juga harus melakukan tindakan sesuai apa yang kita doakan tersebut. Dan juga untuk menyambut Paskah ini, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tulus, tidak munafik, setia terhadap firman Tuhan, mau belajar, dan terlebih penting lagi, mau melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan tersebut. Jadi kita belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita laksanakan firman Tuhan itu sesuai apa yang tertulis. Tidak seperti orang-orang Farisi tersebut. Jadi dia tahu tentang firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya, dan mereka menjadi orang yang munafik. Kita jangan jadi orang yang munafik, jadilah orang yang setia dan taat terhadap firman Tuhan dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa, terima kasih atas segala firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Firman yang telah kami baca dan kami dengarkan, kiranya dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami menjadi orang yang baik, taat dan setia terhadap firman Tuhan dan melakukannya. Janganlah biarkan kami menjadi orang-orang yang munafik, yang tidak sesuai dengan kata dan perbuatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa buat gereja kami, GPB Marturia. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rocky sebagai KMJ beserta istri dalam tugas pelayanan beliau sehari-hari, melayani di gereja dan juga dalam tugas pendidikan beliau di STT. Tuhan berkati dan jaga beliau untuk tetap sehat dan selalu berlindung kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat presbiter, para pengurus pelkat,
komisi-komisi, panitia gereja yang ada, karyawan gereja, dan seluruh jemaat di GPB Marturia ini Tuhan. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan lindungi kami semua dengan segala kebutuhan hidup kami, dengan segala pergumulan hidup kami, dan segala tugas pelayanan kami di gereja dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Julia Hutagalung, Ibu Suripati, Diakon Christian Jacob, Ibu Saptarini Lukito, Bapak dan Ibu Gultom, Ibu Suhartanti Murtejo, Bapak Henry Hutagalung, Saudara Pierre Kepi, Ibu Maria Latuhamalo, Bapak Fredrik Lolowang, Saudara Brazil Kartika HP, Bapak Patiasina, Ibu Tombeng, Bapak Juwana Barus, dan Ibu Mari Luhul Lima. Tuhan berkati rekan-rekan kami ini yang sedang terbaring lemah, sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam proses penyembuhan di tangan para dokter, perawat, dan juga keluarga masing-masing yang mendampingi dan selalu menghibur dan merawat mereka. Kiranya mereka dapat mengalami kesembuhan, dapat mengalami hal yang terbaik dari Tuhan mengenai proses kesembuhan mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti semula dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang masih dalam masa sekolah, yang akan menghadapi ujian nasional di SD, SMP, dan SMA. Tuhan sertai mereka dalam persiapan mereka menghadapi ujian untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menggapai level pendidikan mereka yang lebih tinggi lagi. Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka, pertambahan usia mereka menjadikan mereka lebih dewasa, lebih bijak dalam bertindak, dan menjadi orang lebih bertanggung jawab lagi buat diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, yang juga saat ini khususnya dalam pandemi COVID-19 banyak mengalami hambatan dalam hal perekonomian, dalam hal berkegiatan, dan lain-lainnya Tuhan. Sertai pemerintah kami yang berusaha untuk mengatasinya, proses vaksinasi yang sedang berjalan dan masih terus berjalan. Kiranya Tuhan berkati dan sertai dapat menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya buat kehidupan seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali hidup normal di suatu saat nanti begitu vaksin sudah selesai dilaksanakan. Kami berdoa buat segala usaha kami dalam kehidupan kami, dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi studi, dan dalam menghadapi segala kehidupan kami di rumah tangga. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Dan semua doa ini Tuhan kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab di dalam Markus pasal 12 ayat 43 sampai 44 yang menyatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 91 yang akan kita ucapkan sebanyak 2 kali. Kita mulai. Mazmur pasal 119 ayat 91. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 91. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Marturia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Nugroho A. Astowo yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pemusik dan multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta ibadah keluarga untuk 24 Maret 2021. Diingatkan kembali kepada pengurus Pelkat PKLU bahwa ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Maret 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GPIB Marturia. Link akan diberikan kemudian. Demikian untuk diperhatikan. Demikianlah warta ibadah keluarga malam ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Warta tambahan. Diberitahukan kepada jemaat sehubungan dengan peneguhan anggota Sidi Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dan ibadah perjamuan Kudus Jumat Agung tanggal 2 April 2021, maka yang hadir di gereja selain mereka yang bertugas juga anggota Sidi beserta dengan orang tua. Demikian untuk diketahui. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba dalam akhir ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.